riang gembira, dalam tari syukur yang meriah, mari masuklah, mari masuklah. Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih, jemaat beriman yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya akan membacakan sabda Tuhan dari surat Paulus kepada umat di Roma, pasal 8 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian sabda Tuhan. Kalau Kristus ada dalam dirimu, badanmu memang akan mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena disucikan oleh Allah. Jadi, kalau roh Allah yang membangkitkan Yesus dari alam maut tinggal dalam dirimu, maka Allah yang membangkitkan Kristus Yesus itu akan menghidupkan juga badanmu yang fana dengan rohnya yang tinggal dalam dirimu. Demikian sabda Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata dari surat Paulus ini semakin jelas dan ditegaskan bahwa badan kita juga kelak kalau kita sudah meninggal pada hari kebangkitan akan dibangkitkan. Tentu bukan badan yang sekarang, karena badan yang sekarang itu sudah dilumuri oleh dosa. Tetapi badan yang dimaksud ialah badan yang sudah memperoleh bentuk yang baru. Seperti dikatakan dalam kredo kita, aku percaya akan kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Jadi, upah dosa memang adalah kematian, tetapi karena kebangkitan Kristus akan membangkitkan kita. Kematian Kristus menggantikan atau menebus dosa kita, sehingga hidup kita yang fana ini diganti menjadi hidup yang kekal sesudah kita mati dan sesudah kita memperoleh kebangkitan, baik roh maupun badan. Roh memang tidak dapat mati, tetapi badan akan mati, akan busuk, tetapi pada hari kebangkitan, badan itu akan memperoleh bentuk yang baru atau badan yang baru. Saudara sekalian, mengawali pagi ini, marilah kita berdoa. Kristus telah bangkit dan selalu hadir dalam gerejanya. Marilah kita memuliakan Dia dan berdoa, tinggallah beserta kami, ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau mencapai kemenangan atas dosa dan kematian. Tinggallah di tengah-tengah kami, Engkau yang hidup sepanjang segala abad. Datanglah kepada kami dengan kekuatan-Mu yang tak terkalahkan, dan perlihatkanlah kebaikan Allah kepada kami. Satukanlah dunia yang tercerai-berai dan penuh perselisihan, sebab hanya Engkaulah sanggup memperbaharui dan memperdamaikan umat manusia. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa bagi seluruh permohonan saudara-saudari kami, atas permohonan doa lewat doa-doa kami, bagi kelanjutan sekolah putra-putri mereka, terutama mereka yang sudah lulus atau sudah selesai belajar di tingkat SMA, yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi dan kepada tujuan-tujuan yang lain sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bakat mereka. Juga untuk keluarga-keluarga yang kurang harmonis, sertailah mereka agar mereka sebagai suami dan istri menyadari kembali akan janji cinta mereka. Marilah kita memuliakan Dia dan berdoa, tinggallah beserta kami, ya Tuhan. Teguhkanlah kami dalam iman akan kemenangan akhir, dan kuatkanlah kami dalam pengharapan akan kedatangan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, pada hari-hari ini Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami dengan melimpah dan membebaskan kami dari kesesatan. Semoga kami semakin terbuka bagi rahmat-Mu dan semakin teguh dalam kebenaran-Mu, demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.